Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Liti Ifarul Fauzia dari Prodi PAI semester 5 dengan nomor NIM 2018-010275. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa ya untuk berdoa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Sejarahnya berdirinya dinasti Abbasiyah, yang pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan pada Al-Abbas paman Rasulullah SAW. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Sakhaf bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi yang dipimpin oleh Abbas bin Asyafah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu pemerintahan Abdullah Asyafah. Dia memimpin selama 5 abad, yaitu dari tahun 132 sampai dengan 656. Di sini dihitung rentang waktunya adalah 5 abad. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemimpin harus berdasarkan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa dari saudara-saudaranya atau anak cucunya nanti. Itu yang akan dijadikan sebagai pemimpin dinasti Abbasiyah. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendirinya dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas paman Rasulullah SAW ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan tempat yang tentram, bermukim di kota itu keluarga Bani Hashim, baik dari kalangan penduduk Ali maupun penduduk keluarga Abbas. Kufah merupakan wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah. Pendukung Ali bin Abi Thalib yang selalu bergolak dan ditindas oleh Bani Umayyah. Khurasan memiliki warga yang pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, tidak mudah berpengaruh dengan nafsu, dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan. Para khalifah dinasti Abbasiyah. Sebelum Abdul Abbas Asyaf meninggal, ia sudah mewariskan siapa penggantinya, yaitu saudaranya Abu Ja'far, kemudian Isa bin Musa keponakannya. Sistemnya pengumuman putra mahkota itu mengikuti cara dinasti Bani Umayyah. Dan satu hal yang baru lagi bagi para khalifah Abbasiyah, yaitu pemakaian gelar Abu Ja'far. Misalnya yang memakai gelar Al-Mansur, yaitu para khalifah Bani Abbasiyah yang berjumlah 37 harus menggunakan beberapa gelar. Di sini saya akan membacakan 37 khalifah dari pemimpinan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abdul Abbas Asyahaf sebagai pendiri dari 749 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi 775 sampai 700
Yang kelima, Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, yaitu dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian Abu Musa Muhammad al-Amin dari tahun 809 sampai 813. Kemudian yang ketujuh, Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun 813 sampai 833 dan lain sebagainya. Masih ada banyak ya, dari 37 khalifah itu nanti bisa dibuka ya teman-teman, anak-anak nanti bisa buka bukunya sambil dibaca lagi kemudian. Dan ingat, pada masa bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan yang keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan khalifah dengan gelar kekuasaan kaum Mamluk pada masa bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan kekhalifahan dengan gelar khalifah yang hanya berkuasa di bidang keagamaan. Di bawah kekuasaan kaum Mamluk di Kairo, Mesir tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. Jabatan khalifah yang disandang oleh keturunan Abbasiyah di Mesir berakhir dengan diambilnya jabatan itu oleh Sultan Salim. Pengambilan jabatan Abbasiyah di Mesir berakhir ketika jabatan itu diambil oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir pada tahun 1517 Masehi. Dengan demikian hilangnya Khalifah Abbasiyah untuk selama-lamanya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang para Khalifah Bani Abbasiyah yang berada atau ada di Mesir sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mustahir, yaitu dari 1261 sampai 1261. Yang kedua, Al-Hakim. Al-Hakim yang pertama ada dari 1261 sampai 1302 Masehi. Yang kemudian 3, Al-Mustafi dari 132 sampai 1340. Dan lain sebagainya masih ada banyak sekali, nanti bisa dibuka di bukunya ya anak-anak. Terima kasih. Bidang yang pertama yaitu bidang agama. Kemajuan di bidang agama antara lain adalah beberapa bidang ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, dan bahasa dan fikih. Yang pertama kita bahas yang fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah lahir pada tokoh bidang fikih dan pendiri madhab antara lain yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Abbasiyah mengalami kemajuan pesat di antara para ahli tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabrani. Yang kedua, Ibnu At-Tahiyah Al-Andalusi. Yang ketiga, Abu Muslim Muhammad bin Bahad Isfahani. Yang ketiga, ilmu hadis. Di antara para ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah yang pertama, Imam Bukhari, karyanya Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim, karyanya Sahih
sorof, ilmu bayan, ilmu badi, dan arud. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi antar bangsa. Itu ada diantaranya para ahli ilmu bahasa adalah yang pertama Imam Sibawai, karyanya terdiri dari 2 jilid setebal 1000 halaman. Yang kedua Al-Kisai, yang ketiga Abu Zakaria Al-Farra, kitab tahunnya terdiri dari 6000 halaman lebih. Kemudian dari bidang nahwu, Kemudian dari bidang umum, dalam bidang umum antara lain berkembang sebagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, astronomi, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, mekanika, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Yang pertama, filsafat. Kajian filsafat di kalangan umat Islam sebagai mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah, diantaranya dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Yaitu ada 2 tokoh, yaitu Abu Ishaq Al-Kindi, yang kedua Abu Nasr Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufayl, dan Ibnu Rashid dari barat. Dan beberapa karyanya yang dari masing-masing para ahli yang kemudian dari ilmu kedokteran, ilmu pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat, rumah-rumah sakit besar dan sekolah kedokteran banyak didirikan. Di antaranya ahli kedokteran adalah Abu Zakaria Yahya bin Musawai, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ar-Razi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, nanti sambil dibuka bukunya ya dan dibaca sendiri. Sejarah bahasa dinasti Abbasiyah banyak muncul tokoh-tokoh sejarah. Beberapa tokoh sejarahnya yaitu bisa Ahmad bin Al-Aid, Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, At-Tabari, Al-Maqrizi, Al-Bazuri, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah kebesaran, keagungan, kemegahan, dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah seolah-olah hanyut di bawah sungai Tigris setelah kota itu dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi. Semua bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol. Kota termasuk istana emas tersebut juga dihanguskan oleh pasukan Mongol, meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya pada tahun 1400 Masehi. Menurut W. Montgomery Watt, bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada masa Bani Abbasiyah adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Yaitu yang pertama itu kemundurannya karena kurang komunikasi. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang ketiga, karena keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksakan pengiriman pajak ke Baghdad. Dan itu dari beberapa menurut W. Montgomery kemunduran, sebab kemundurannya yang menyebabkan dinasti Abbasiyah. Dan di sini saya akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan 656 Hijriah atau 125 Masehi. Hulaguhan adalah seorang
dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga berubahlah warna air sungai tersebut dengan yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lumpuran tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam persatuan kebudayaan dan peradaban Islam dengan gemilang. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan masih banyak sekali beberapa materi yang belum saya cakup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.